Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun berada, pagi hari ini saya percaya bahwa kita semuanya hidup dalam kemurahan dan kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya bahwa kasih dan kemurahan Allah itu selalu melimpah atas kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita mau belajar sedikit tentang kebenaran firman Tuhan dan bagaimana firman Allah itu adalah suatu makanan rohani yang hidup, yang akan memberikan suatu kekuatan yang baru pada hari ini untuk kita akan melewati sepanjang hari ini. Saya akan berbicara tentang esensi dari sebuah penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Hari-hari ini saya melihat bahwa, dan kita melihat semua, bahwa kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah memiliki pola pikir yang tidak benar di hadapan Tuhan Yesus. Bagaimana hari-hari ini banyak orang datang ke gereja untuk beribadah hanya melihat apa yang ada, fasilitas apa yang ada yang disediakan di dalam gereja tersebut. Kita seringkali mengkritik bahwa lagu yang dibawakan gereja tersebut adalah lagu yang kuno, lagu yang tidak bermutu, yang sudah ketinggalan zaman. Banyak juga pikiran, saya mau gereja tersebut karena lagu-lagunya baru, musiknya enak, panggungnya, lampunya banyak, kelap-kelip. Itu suatu pola pikir yang sudah tidak benar di hadapan Tuhan. Mari kita meluruskan pandangan ini supaya apa yang menjadi penyembahan kita, ibadah kita di hadapan Tuhan itu adalah suatu hal yang berkenan dan Tuhan Yesus akan menerimanya. Dulu ada suatu cerita bahwa kita melihat di dalam Kejadian di Perjanjian Lama, cerita dari Raja Daud. Dia pun melakukan sebuah kesalahan di dalam menyembah Tuhan. Bagaimana penyembahan dia yang berikan kepada Tuhan itu ditolak oleh Tuhan, dan itu menjadikan suatu hal yang menyakitkan bagi Daud. Itu terjadi di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-13, di mana suatu peristiwa di sana tabut Allah dipindahkan. Kita mengetahui cerita ini dan saya akan membacakan beberapa ayat 1 Tawarik 13 ayat yang kedua bagian B. Di sini dikatakan bahwa jika kamu anggap baik dan jika diperkenan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel. Loncat ayat yang ketiga, 1 Tawarik 13 ayat ketiga, dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak memindahkannya. Sesuatu hal yang baik, ide yang baik bagi Daud untuk memindahkan tabut Allah, karena waktu zaman Saul tabut Allah itu tidak diurus dan dibiarkan begitu saja. Kita akan baca selanjutnya ayat 4. Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Ayat yang ke-7, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab. Ayat yang ke-8, saya percepat. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga diiring nyanyian kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Puji Tuhan, ini adalah penyembahan yang salah yang dilakukan oleh Daud pada waktu dia memindahkan tabut Allah yang pertama dari rumah Abinadab, mau dipindahkan ke Yerusalem. Seolah-olah kesan dari cerita ini adalah sesuatu hal yang baik yang dilakukan oleh Daud. Tetapi kalau kita mengetahui cerita dari pemindahan tabut Allah di dalam 1 Tawarik 13 ini, maka endingnya adalah di dalam ayat yang ke-9 bagian B. Maka Usa mengulurkan tangannya
memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu ia membunuh dia oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Bapak Saudara, ending dari penyembahan, sesuatu hal yang dilakukan oleh Daud di sini sangat menyakitkan hati dari Daud. Usa menjadi mati karena dia memegang tabut Allah karena tergelincir pada waktu dinaikkan dalam sebuah kereta. Puji Tuhan Bapak Saudara, mari kita juga belajar untuk memperbaiki pola pikir kita yang tidak benar. Sesuatu hal yang dipandang oleh Daud adalah baik, tetapi itu tidak berkenan di hadapan Allah. Karena apa Saudara? Dikatakan bahwa 1 Tawik 13 ayat yang keempat bagian B, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Pekerjaan yang dilakukan oleh Daud hanyalah sesuatu hal yang dianggap baik oleh bangsa itu, bangsa Israel. Dia tidak bertanya apakah ini suatu hal yang berkenan ataukah suatu hal yang diizinkan oleh Tuhan, tetapi hanya usul itu dianggap baik. Walaupun di saat tabut Allah itu dipindah, Daud memuji Tuhan, dia menari. Di ayat yang ke-8 ini, bahwa Daud dan seluruh Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga. Ada pujian, ada penyembahan yang dinaikkan. Dan saya tahu kereta yang disiapkan oleh Daud ini adalah kereta yang baik pasti. Kereta yang dipersiapkan secara khusus untuk menaikkan tabut Allah, untuk memindahkan tabut Allah, dan dikerjakan oleh Usa. Tetapi apa terjadi? Penyembahan pujian dinaikkan oleh Tuhan pada waktu tabut Allah dipindahkan, sehingga tabut Allah tergelincir dan Usa memegang, dan dia karena memegang Tuhan murka terhadap Usa. Mari Bapak Saudara, kita melihat apa yang menjadi kesalahan dalam penyembahan yang pertama Daud ini. Kita melihat di dalam Tawarik, 1 Tawarik 15. Saya secara cepat saja membacakan ayat yang ke-13. Saya baca secara singkat ya Bapak Saudara. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Perkataan ini adalah ditunjukkan kepada suku Lewi pada waktu tabut Allah akan dipindahkan dari rumah Obed-Edom pada waktu itu. Ayat yang ke-15, kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Allah. Nah, ada perbaikan yang dilakukan oleh Daud pada waktu memindahkan tabut Allah dari rumah Obed-Edom, yaitu pekerjaan ini yang harusnya memang harus dilakukan dari suku Lewi, dan tabut Allah ini harus dipikul oleh suku Lewi. Yang mengerjakannya harus dari suku Lewi, karena ini adalah perintah Tuhan yang sudah diberikan Tuhan kepada Musa. Puji Tuhan, Daud sudah menyadari apa yang menjadi kesalahannya. Dan selanjutnya kita melihat di dalam 1 Tawarik 15 ayat yang ke-25, maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan serbu itu pergi untuk mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed-Edom dengan sukacita. Terus ayat 28, seluruh orang Israel mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak, bunyi, sangkakala, nafiri, dan ceracap sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Kita melihat ending yang kedua dari pembinaan tabut Allah ini, bahwa tabut Allah akhirnya dapat dipindahkan dengan baik dengan seizin Tuhan. Tuhan sudah mengizinkan Daud untuk memindahkan tabut Allah karena Daud meletakkan semuanya itu di atas dasar firman Tuhan. Dia melakukannya di atas dasar firman Tuhan, yang bagaimana yang pertama, bahwa kereta itu seharusnya tidak boleh untuk mengusung tabut Allah, karena kereta itu seringkali dipakai untuk mengusung, memindahkan berhala-berhala dari orang-orang kafir pada waktu itu. Dan yang mengerjakannya memang haruslah dari suku Lewi. Puji Tuhan, ini adalah gambaran dan cerita bagaimana kondisi gereja Tuhan di zaman ini. Mari kita memiliki pola pikir yang benar di hadapan Tuhan. Kita ke gereja tidak akan melihat
bagaimana gedung gereja yang akan kita datangi, ataupun kualitas fasilitas yang dimiliki oleh gereja tersebut. Kita menyembah Tuhan, esensi dari penyembahan Tuhan itu adalah suatu kekaguman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang menyembah kepada Tuhan. Musik, pujian, lagu-lagu yang dipersiapkan itu hanya ada sebuah fasilitas saja untuk kita masuk dalam penyembahan. Ataupun tidak ada itu, kita pun dapat datang kepada Tuhan dengan suatu kekaguman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita melihat di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-25. Ini adalah menceritakan tentang kepala penjara di Filipi, bagaimana Paulus pada waktu itu di penjara. Di ayat yang ke-25 dan 26 saya bacakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan sekitar itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Pada waktu tersebut Paulus berada di Filipi, dan cerita dari perikop ini ada kepala penjara di Filipi. Bagaimana dia waktu di penjara, dia mengalami suatu siksaan yang luar biasa. Kaki dan tangan dibelenggu, terikat. Tetapi dengan kondisi yang tidak baik, dia tetap memuji Tuhan. Dia menaikkan penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada musik, tidak ada yang mengiringi, suatu situasi yang tidak enak, tetapi yang terjadi, Tuhan mengadakan mujizat yang luar biasa. Di sana dikatakan adalah terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Penyembahan, pujian kita naikkan kepada Tuhan dengan esensi yang benar dan pola pikir yang benar kepada Tuhan, mendatangkan mujizat dan mendatangkan kuasa. Bukan musik atau pujian lagu yang baru itu yang mendatangkan mujizat, tetapi hati yang benar datang kepada Tuhan Yesus, itu ada yang mendatangkan mujizat dan mendatangkan kekuatan kepada kita. Saya percaya hari ini kita akan melewati bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan kita akan melewati dengan penyembahan kita ke hadapan Tuhan dengan penyembahan dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat yang ke-24 saya bacakan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak terpaku lagi dengan gedung gereja, dengan alat musik, dengan lagu yang baru, tetapi kita datang dengan esensi yang benar kepada Tuhan, penyembahan yang benar, yaitu keterkaguman dan rasa cinta kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Musik tidak mempengaruhi kita, lagu tidak mempengaruhi kita, gereja, gedung gereja tidak mempengaruhi kita, tetapi hati ini yang benar di hadapan Tuhan, itu yang mempengaruhi kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga dengan penyembahan yang benar, pola pikir yang benar, Tuhan Yesus akan menjamah, dan Tuhan Yesus akan melawat kita, dan kita akan merasakan hadirat yang luar biasa yang seperti dialami oleh Paulus dan Daud. Dan bagaimana penjara itu terbuka, belenggu itu terbuka karena penyembahan yang benar di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita lewati bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita bersukaria, mari kita bersukacita dengan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Saudara, inilah menjadikan renungan kita pada pagi hari ini. Saya percaya dimanapun kita semua yang berada, Tuhan Yesus akan memberikan sukacita kepada kita semuanya. Puji Tuhan, terima kasih. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin.